Kita di hari Minggu 10 Agustus 2025. Ya, dari judul ini sudah jelas apa yang saya akan bicarakan hari ini. Betul? Ini dia. Tentang keintiman. Bapak Ibu Saudara semua. Ada langsung pertanyaan waktu saya singgung. Saya minggu akan ngomong ini terus. Tentang suami istri atau tentang sama Tuhan nih? Disclaimer aja, saya tidak mencoba untuk bicarakan hal-hal vulgar hari ini. Tetapi apa yang saya temukan adalah kebenaran yang akan membantu kita untuk mengerti betul apa itu keintiman. Dan pandanganmu terhadap keintimanmu, baik dengan pasanganmu serta keintiman dengan Tuhan akan berubah hari ini. Amin. Anda siap? Siap. Mari kita mulai dari Kejadian 4. Ayat 1. Berapa banyak yang enjoy dengan praise and worship kita hari ini? Tuhan berbicara dengan jelas dan sangat paralel dengan semuanya. Karena Tuhan ada di tengah kita. Kita mau terus menikmati hadirat Tuhan di dalam firman-Nya. Amin. Kita mulai dari sini karena disinilah pertama kali kalimat keintiman atau kata keintiman ini ada di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa. Manusianya siapa? Adam, ya kan? Istrinya. Ya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Di dalam bahasa Indonesia atau terjemahan TB, dia memakai kata bersetubuh. Di dalam terjemahan ESV dan beberapa terjemahan lain dikatakan Adam knew Eve. Adam mengenali Eve. Tunggu. Ini maksudnya kenal atau bersetubuh yang benar? Ayat ini. Beberapa dari Bapak Ibu Saudara mungkin sangat familiar dengan kata ini. Katanya yaitu adalah Yada. Siapa yang tahu Yada? Ada? Yada. Ya atau enggak? Yada. Ya. Nah, secara umum kata Yada, banyak pengajaran kita nyinggung Yada. Yada itu berarti mengenal, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, kalau gitu terus, Pak Giri, berarti maksud ayat ini apa? Apakah Adam dan Hawa kenalan langsung, hai Adam, hai Hawa, terus Hawa hamil? Cuma kenalan langsung hamil. Seperti yang saya katakan barusan bahwa secara umum memang Yada ini berarti untuk mengenal. Tetapi menariknya juga, Yada itu dipakai Tuhan untuk memaksudkan sebuah keintiman. Ada misteri di sini. Right? Karena ternyata Tuhan menaruh keintiman itu sama dengan pengenalan, Bapak Ibu Saudara. Beberapa ahli Alkitab katakan pengenalan dan keintiman itu ada di dalam satu kesatuan. Dari semua riset yang saya lakukan, saya mendefinisikan ini. Yada adalah, catat kalau mau catat, sebagai Yada adalah pengenalan yang intim, yang bersifat pengalaman. Dan yang menjadikan hubungan yang mendalam. Saya ulangi lagi. Yada adalah pengenalan yang intim, yang bersifat pengalaman, yang menjadikan sebuah hubungan yang mendalam. Maksudnya adalah adanya keintiman
Dan yang adalah proses pengenalan yang berasal dari mengalami, harus dialami ini. Bukan pengenalan yang kita cuma dengar atau membaca saja. Tetapi kenal yang benar-benar dialami, intinya adalah harus benar-benar ada di dalam proses itu. Dan bentuknya yang terjadi di dalam keintiman itu adalah hubungan yang mendalam. Bukan hasilnya, yang terjadi di dalam keintiman itu. Sebuah hubungan yang lebih dari hanya hubungan fisik saja. Lebih dalam daripada sebuah pertemuan secara fisik saja. Saya tanya ke suami dan istri di ruangan ini. Apakah kamu merasa lebih punya koneksi, ya kan, sama pasanganmu setelah date night spesial? Ya? Yes, sir. Seperti ada koneksi yang tersendiri gitu. Ada bahkan lebih dari apa yang mungkin dilihat secara fisik sama orang atau kita juga ngerasain, tapi ada koneksi di dalamnya. Karena ada date night yang spesial. Ya. Memang keintiman dan pengenalan mendalam itu tidak bisa dipisahkan. Itu menjadi kesatuan satu paket, Bapak Ibu Saudara. Bahkan semua komplikasi makna dan apa yang terjadi ini, firman Tuhan itu menggambarkan cuma dengan satu kata. Yada. Menariknya lagi, yada dipakai di banyak ayat lain. Bahkan jumlah totalnya di perjanjian lama itu ada 947 lokasi. Dan kebanyakan dipakai untuk menggambarkan pengenalan akan Tuhan di dalam seluruh perjanjian lama kita. Nah, Tuhan dengan sengaja menaruh kata keintiman di dalam apa yang Adam dan Hawa lakukan pada waktu itu. Sama dengan pengenalan akan Dia di dalam, dan pengenalan tentang Dia sendiri, tentang kehendaknya dan siapa dirinya. Berarti Bapak Ibu Saudara, di awal ini yang pertama yang saya mau katakan, pengenalan yaitu yada kepada Tuhan sama dengan keintiman sama Tuhan. Yang kedua, Tuhan sengaja mendesain keintiman kudus di dalam hubungan pernikahan kita untuk kita bisa mengerti keintiman yang kudus seperti apa yang Tuhan rindukan dengan kita. Yang ketiga ini hanya saran aja kalau ini, bukan kesimpulan. Untuk suami istri di ruangan ini mungkin kamu bisa ubah sebutan date nightmu dengan yada night. Jadi bisa bilang ke istrimu, baby it's yada time. Alkitab ya. Ya. Oke, sebelum lebih dalam Bapak Ibu Saudara, saya tunjukkan di sini. Mana itu? Hanya informasi aja. Ini adalah kata-kata di dalam Alkitab yang merefer atau memiliki arti keintiman itu. Ya, ada yada, ada dao, back. Ini yang sulit banget kemarin, hampir da. Ya itu ya, enggak bagus soalnya salah. Da, back, ada sakan, ada gnosko, kalau dan meno. Ya, nanti kalau butuh gambarnya kasih tahu tak kirim. Ya. Dan dalam setiap ayat yang ada di pengajaran ini Bapak Ibu Saudara, kata-kata ini akan di dalamnya. Ya, dalam riset saya untuk konsep kata-kata yang sangat unik ini termasuk kata yang pernah saya pelajari yang unik. Kenapa? Karena beberapa terjemahan banyak melakukan menerjemahkannya beda-beda gitu. Seperti tadi yada itu kan beda banget. Entah bersetubuh sama mengenalkan itu kayak jauh di pikiran kita. Tapi ada beberapa terjemahan seperti itu, ada beberapa terjemahan seperti ini gitu. Sehingga saya terus harus balik ke teks aslinya untuk benar-benar mengenali ayat itu dengan benar. Tapi ini sesuatu yang coba sebagai informasi, ini bukan sesuatu yang saya buat, tetapi ini benar-benar tertulis dalam teks asli mereka. Oke? Nah, seperti saya katakan tadi Bapak Ibu Saudara,
Di dalam keintiman akan terjadi pengenalan dan hubungan yang mendalam. Dalam, ora cetek. Nek cetek kaya ketek. Kita akan lihat hubungan yang mendalam itu seperti apa. Ya, semua orang bisa, wah mendalam. Kita lihat Mazmur 63 ayat 8. Yang sudah dapat katakan sudah. Iya dah. Ayat 8, beberapa terjemahan itu ayat 9. Dikatakan di sini, jiwaku melekat kepadamu. Tangan kananmu menopang aku. Nah, kata melekat di dalam terjemahan baru TB ini memakai kata tadi, daubek. Yang kata kedua setelah yada di list saya tadi. Yang berarti melekat, nemplek, tetap dekat. To cling, atau stick, stay close, stick to. Di dalam keintiman Bapak Ibu Saudara, yang terjadi adalah adanya kelekatan dan kesatuan jiwa. Dalam keintiman itu. Ada jiwa yang melekat. Daud, kalau bicara tentang hubungan yang intim sekali sama Tuhan, Daud menjadi salah satu contoh pastinya. Setuju? Dia mengatakan di sini, jiwaku melekat kepadamu. Jiwa Bapak Ibu Saudara adalah tempat di mana ada perasaan, right? Di mana ada namanya keinginan. Bahasa Jawanya desire and feeling. Ya, bahasa Inggris ya. Kenapa kok bisa jiwa ini melekat? Saya bicarakan tentang proses kelekatan ini. Nah, keintiman itu bisa terjadi saat kedua belah pihak itu mengingininya. Ingat tadi bahwa jiwa itu tempatnya apa? Keinginan. Ya. Nah, nggak bisa salah satu aja yang pengen keintiman, harus keduanya. Jadi saat keduanya memiliki keinginan, terus akhirnya keinginan keduanya itu bertemu di dalam keintiman, disitulah terjadi kesatuan jiwa karena keinginan mereka terus bertemu. Lihat bahwa di dalam keintiman itu ada hubungan yang mendalam. Maksud saya adalah ada ikatan, ada koneksi, ada hubungan, ada ya koneksi gitu kan. Yang lebih dalam hanya lebih dalam daripada sekedar hubungan fisik saja. Ada hubungan jiwa ini, adanya kesamaan hasrat, ada kesamaan keinginan yang akhirnya ketemu jadi satu. Sangat mudah untuk lihat bahwa Tuhan sangat mengingini kita, betul? Bahwa Tuhan memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku. Dia pengen banget kita. Dia pengen banget intim sama kita. Dia bahkan berkorban untuk kamu sebelum bahkan kamu tahu dan kamu bertobat. Alkitab katakan. Saat kehendak itu ada di dalam dia. Nah, tapi kita belum mengingininya. Tapi waktu di dalam kita mulai ada kehendak akan dia. Keinginan akan dirinya Tuhan sendiri. Dan akhirnya kehendak itu yang ada di dalam kamu. Dan kehendak yang ada di dalam Tuhan yang sudah kita ketahui. Bertemu kamu dan Tuhan menjadi satu jiwa. Jiwamu melekat dengan Tuhan. Kamu bisa katakan seperti apa yang Daud katakan di sini. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Kesatuan jiwa artinya kalau satu ngerasa sesuatu, satunya juga bisa ngerasain. Kalau salah satunya pengen sesuatu, yang satunya juga bisa ngerasain. Itulah kesatuan jiwa. Beberapa kali saya bisa merasakan apa yang Tuhan rasakan terhadap situasi atau seseorang. Pertama kalinya Bapak Ibu Saudara, saya yang rasakan dulu, kaget sih waktu mengalami itu. Wow, bisa ya begini gitu.
Karena waktu itu saya di dalam suatu ibadah melayani di sedikit jauh agak dalam di Kalimantan. Ya, selama pujian dan penyembahan di ibadah itu, Bapak Ibu Saudara, yang saya rasakan adalah sedih tapi bercampur marah. Itu waktu lihat semua pujian dan penyembahan itu. Padahal lagu-lagunya baik, pujian penyembahan berjalan baik, semuanya berjalan baik. Tetapi kok yang saya rasakan adalah hati yang berat sekali, sedih campur marah gitu, seperti merasakan sebuah kemunafikan gitu. Singkat cerita, setelah ibadah saya baru ketahui bahwa semua orang yang melayani di pujian dan penyembahan itu masih terlibat tari-tarian tradisional yang melibatkan roh-roh gelap. Itu pengalaman pertama saya untuk merasakan apa yang Tuhan rasakan. Itu menunjukkan bahwa jiwa yang melekat kepada Tuhan itu sangat mungkin. Dan benar-benar terjadi. Sadari bahwa melekat ini berarti juga terkoneksi, nyambung, ada ikatan. Apa yang dirasa di sana, dirasa di sini. Bisa bayangin kalau bagaimana kehidupanmu kalau kamu bisa ngerasain apa yang Tuhan rasain. Terhadap situasi, terhadap seseorang, terhadap keputusan yang kamu ambil. Kamu bisa ngerasain apa yang Tuhan rasain terhadap hal itu. Apakah nggak luar biasa? Kamu tidak digerakkan oleh keinginan perasaanmu sendiri, tetapi keinginan dan kehendak Tuhan gitu. Ini adalah hubungan yang benar-benar indah. Tapi hubungan mendalam ini hanya dihasilkan dari sebuah keintiman. Tanpa keintiman tidak ada kesatuan jiwa. Tidak ada kesatuan keinginan dan kesatuan kehendak dan perasaan. Suami istri di ruangan ini, ada suami istri di ruangan ini? Kalau kalian selalu bertengkar karena perbedaan keinginan dan perasaan, coba cek, mungkin kamu kurang ya dan naikmu. Ya dan naiknya perlu ditambahin. Keintiman kurang, kesatuan jiwa kurang terjadi. Begitu juga kalau kita sama Tuhan. Kalau ya dan naik kita sama Tuhan juga kurang, jiwa kita tidak bersatu sama Tuhan. Ingat bahwa di dalam keintiman yang terjadi adalah kesatuan jiwa. Jiwa kita melekat. Kita akan lihat lagi yuk. Kita ke 1 Korintus 6 ayat 17. Sudah. Kita akan lihat yang lain lagi. Hubungan yang mendalam itu seperti apa. 1 Korintus 6 ayat 17. Yang sudah katakan amin. Tetapi siapa mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan siapa? Dia. Siapa yang mengikatkan diri kepada Tuhan menjadi satu roh dengan Tuhan. Hasil dari keintiman adalah hubungan yang mendalam. Ada ikatan yang lebih dalam dari apa yang bisa dilihat aja. Ada hubungan yang lebih dari hanya sekedar hubungan fisik saja, tetapi juga ada di dalam jiwa. Tapi di sini memperlihatkan kepada kita tidak hanya ada hubungan jiwa, tetapi juga ada hubungan atau kesatuan di dalam roh. Roh berbicara tentang kuasa untuk hidup, Bapak Ibu Saudara. Roh bicara tentang kuasa di dalam kehidupan kita ini. Kenapa? Coba sekarang kalau rohmu diambil saat ini, kira-kira kamu mati nggak? Matilah kau. Tanpa roh tidak ada satupun kita yang bisa hidup, betul? Tidak ada pergerakan kalau nggak ada roh yang mendorong. Nggak ada pergerakan di hidup kita kalau nggak ada itu. Di dalam Alkitab sendiri kita bisa lihat berbagai-bagai macam roh. Bahkan salah satu karunia Roh Kudus itu adalah untuk membedakan roh. Artinya memang banyak banget roh di dunia ini. Nah, masalahnya kira-kira kalau roh itu mendorong dan menggerakkan hidup kita, pastikan bahwa apakah roh yang menggerakkan kita adalah roh Tuhan.
Roh akan menggerakkan, mendorong kita ke arah kemanapun tujuan dari roh itu. Kalau suami istri gagal di dalam keintimannya, pernikahan mereka akan sulit untuk bergerak di dalam satu arah. Karena tidak ada kesatuan roh di dalam mereka. Begitu juga kita sama Tuhan. Kita sama Tuhan agak gini, karena kita jarang intim sama Tuhan. Kita nggak bisa gerak di dalam satu kesatuan roh sama Tuhan. Kadang suami istri bisa gerak ke arah berbeda dan bahkan berlawanan. Suami geraknya ke roh hobi, istri geraknya ke roh shopping. Gitu kan. Atau istri ikut roh bad spirit, roh spirit shopping, shopping spirit. Atau istri ikut roh Tuhan tapi suami ikut roh hantu. Roh hantu. Nah, itu kebalik-balik kan. Gitu. Paulus tegaskan di surat ini bahwa keintiman kepada Tuhan akan menyatukan roh kita kepada Tuhan. Ada amin. Jadi ini luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Ini yang saya bilang akan pernikahan yang saleh atau pernikahan yang godly. Digerakkan oleh roh Tuhan. Artinya adalah suami intim sama Tuhan. Dia jadi satu sama Tuhan. Digerakkan dan berjalan ke arah mana roh Tuhan mau. Terus istrinya juga intim sama suaminya. Akhirnya mereka bersatu di dalam roh. Tuhan, suami dan istrinya. Bergerak ke arah kehendak sumber roh itu sendiri. Adalah roh Tuhan itu sendiri. Inilah yang saya sebut godly marriage. Cuma digerakkan oleh roh Tuhan itu sendiri. Dan dimulai dari apa? Suami yang intim sama Tuhan. Hidup yang digerakkan dan jadi pernikahan yang kuat, bersatu, bergerak ke arah yang roh Tuhan inginkan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, di dalam keintiman yang terjadi adalah adanya kesatuan roh. Untuk yang masih single-single, hati-hati. Kalau salah intim sama seseorang, salah ikatkan diri sama seseorang, roh orang itu juga yang akan mengikat dirimu. Amin. Kemana kamu pilih, kamu mengikatkan diri, kepada itulah rohmu akan bersatu. Nah, catatan nih sebelum kita maju lagi lebih dalam Bapak Ibu Saudara. Kesatuan jiwa, kesatuan roh yang barusan kita bahas, yang terjadi di dalam keintiman, itu bukan tujuan dan buah dari, bukan tujuan dan goal dari keintiman itu. Karena di situ, jadi di dalam keintiman, waktu keintiman itu terjadi, ikatan jiwa dan roh ini terjadi. Kesatuan roh dan jiwa itu terjadi. Kamu bisa rasakan apa yang Tuhan rasakan. Kamu bisa bergerak ke arah kemanapun yang Tuhan mau. Gitu. Hal yang sama di dalam pernikahan juga Bapak Ibu Saudara. Kamu dapat merasakan apa yang pasanganmu rasakan. Kamu dapat bergerak ke arah dan tujuan yang sama bersama-sama. Kita ke Yohanes 15 ayat 4. Sudah dapat katakan intim? Intim. Oke. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Nah, kita lihat apa tujuan dan goal dari keintiman. Coba baca ayat ini dengan perspektif itu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggurnya. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Sederhananya Bapak Ibu Saudara, keintiman itu adalah situasi di mana kedua pribadi
Ya, baik jiwa, baik fisik, jiwa dan roh itu dadi siji. Alkitab katakan jadi satu. Ya kan? Tetapi kesatuan ini ternyata bukan tujuannya. Tujuannya bukan cuma jadi satu. Goalnya bukan cuma jadi satu. Tetapi perlu kesatuan ini untuk raih tujuan itu. Dengar baik-baik. Tujuan atau goal dari keintiman adalah berbuah. Goal dari kesatuan fisik, jiwa, dan roh adalah berbuah. Goal dari keintiman bukan kepuasan. Bukan juga menjadi permainan dan hiburan. Keintiman adalah untuk menghasilkan buah. Tuhan mau kamu intim dengannya karena ada sumber buah di dalam diri Tuhan, di pokok anggur itu yang akan memampukan kita orang percaya yang adalah ranting anggur itu untuk menghasilkan buah. Untuk menghasilkan supaya orang percaya kita ini komunitas Tuhan, tubuh Tuhan, gereja Tuhan menghasilkan buah dari pokok anggurnya itu. Banyak gereja bahayanya mulai bergeser di mana mereka mengejar bentuk keintiman Tuhan atau kegiatan keintimannya seperti pujian dan penyembahan atau ibadah hanya untuk kepuasan mereka sendiri. Kalau mereka nggak ngerasa happy waktu habis ibadah berarti ada yang salah. Bahkan juga mereka melakukan itu semua juga untuk hiburan. Makanya mereka set up panggung mereka kayak panggung konser juga. Tuhan mau intim dengan kamu supaya kamu bisa menghasilkan buah dari bibit yang Dia miliki. Dari sumber anggur. Pohon pokok anggur yang membawa kehidupan itu. Saya punya pertanyaan. Dari kitab Kejadian, pasal 4 ayat 1 yang kita baca di awal tadi. Apa yang terjadi setelah Adam dan Hawa mengalami keintiman? Menghasilkan buah ya kan? Nggak ada buah. Ya kan? Si Kain itu ya kan? Dikatakan di sini tadi, di ayat Yohanes ini. Saat aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Saat ada keintiman itu, ada kesatuan itu. Supaya pada akhirnya apa? Kamu berbuah. Saya suka ke Alkitab ini katakan di dalam. Nggak cuma nempel. Harus di dalam. Jadi masuk. Yang terjadi adalah ada buahnya. Harus ada kesatuan itu. Di sini juga bilang, kamu nggak bisa berbuah sendiri. Ya kan? Nggak bisa berbuah sendiri, membelah diri, ya kan? Nggak bisa. Potong jadi dua, nggak bisa. Gitu kan? Ayat ini katakan, berarti nggak bisa satupun kita bisa meraih goal ini tanpa mengalami keintiman. Baik kepada Tuhan maupun pasangan. Kamu tidak akan menghasilkan buah untuk Tuhan kalau kamu nggak intim sama Tuhan. Dan tujuan dari keintiman, kalaupun tujuan keintiman adalah berbuah, ini penting untuk kita. Coba katakan ke kanan kirimu, bukan kepuasan tapi berbuah. Katakan lagi ini, bukan hiburan loh tapi berbuah. Ya, mari kita ke Yeremia Bapak Ibu Saudara. Ke kitab Yeremia untuk kita lihat proses dari keintiman itu. Yeremia 31 ayat 34. Sudah dapat katakan amin. Amin. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku menaruhkan Taurat
Taurat di dalam batin mereka dan menulisnya di dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka menjadi umatku. Saya punya pertanyaan, apa yang terjadi dalam keintiman waktu keintiman itu dilakukan? Waktu keintiman itu dilakukan, Bapak Ibu Saudara, ada benih dari mempelai pria ditaruhkan ke dalam mempelai wanitanya. Yang sudah menikah koneknya. Ada bagian dari pria, siapa dirinya, genetiknya, karakternya ditaruhkan ke dalam wanita. Tanpa benih itu diberikan, tidak akan ada pertumbuhan tentang si mempelai pria ini di dalam wanita itu. Saya mengerti sampai situ? Di dalam kitab Injil ada perumpamaan yang mengatakan benih itu adalah firman Tuhan. Benih itu adalah gambaran dari firman Tuhan. Dan Tuhan katakan di ayat ini, aku menaruhkan Tauratku ke dalam kamu. Ada bagian dari mempelai pria yang adalah Tuhan itu sendiri. Siapa dirinya, genetiknya, karakternya, Bapak Ibu Saudara, ditaruhkan di dalam kita gereja Tuhan sebagai mempelai wanita. Proses keintiman bersama Tuhan adalah, catat ini, di mana Tuhan sebagai mempelai pria mulai dan sedang dan akan terus menanamkan benih ilahi itu ke dalam kehidupan kita. Karena sekali lagi saya katakan, tanpa benih tidak akan ada buah. Ya kan? Keintiman kepada Tuhan juga adalah proses di mana kita membiarkan Tuhan untuk menaruhkan benih itu. Biarin Tuhan untuk menaruhkan siapa dirinya ke diri kita. Yaitu Taurat Tuhan itu. Biarkan Tuhan menaruhkan karakternya ke dalam diri kita. Yaitu firman Tuhan itu. Kita sebagai mempelai wanita ya Tuhan. Biarkan dia menaruhkan apa yang di dalam menjadi bagian Tuhan itu sendiri. Di dalam hidup kita. Saudara, banyak yang percaya kalau firman Tuhan adalah siapa Tuhan. Inilah kenapa di dalam keintiman itu tidak hanya membuat kita bisa menghasilkan buah untuk Tuhan. Tetapi juga membuat kita semakin kenal tentang Dia. Firman Tuhan akan membuat kita semakin kenal sama Dia. Lihat keintiman dan pengenalan itu kayak kesatuan. Kayak satu. Karena benih itu sendiri bahkan bersaksi tentang siapa Dia. Dan Dia sedang menanamkan itu dalam kita. Dan itu terus bersaksi tentang Dia. Keintiman itu penting sekali Bapak Ibu Saudara. Bahkan Tuhan sengaja mendesain keintiman di kehidupan kita untuk kita bisa melihat betul keintiman kita bersama Tuhan yang kudus itu seperti apa. Siapa yang mau menghasilkan buah untuk Tuhan? Oh, 3 orang aja. Siapa yang mau menghasilkan buah untuk Tuhan? Ya, mulai memiliki hubungan yang intim sama Tuhan dong. Supaya dia terus bisa naruhkan benih itu ke dalam hidup kita. Ya. Semakin sering intim, semakin dalam pengenalan. Tidak hanya di fisik aja, tetapi jiwa dan roh. Semakin besar juga potensi untuk menghasilkan buahnya. Masalahnya adalah Bapak Ibu Saudara, enggak semua orang Kristen paham betul apa yang harus dimiliki untuk mengalami keintiman itu. Pengen tahu? Ya. Kita ke 1 Yohanes 4 ayat 16. Amin. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Tuhan kepada kita. Tuhan adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap ada di dalam Tuhan dan Tuhan tetap ada di dalam dia. Mudahnya Bapak Ibu Saudara, butuh kasih untuk keintiman yang benar.
bisa terjadi. Amin. Kalau enggak ada cinta, ora bener. Kenapa saya di titik ini saya katakan katakan dengan kata keintiman yang benar? Karena musuh sudah cukup mendapat kemenangan untuk mengubah banyak keintiman yang tidak didasari oleh kasih. Bahkan banyak orang Kristen terus beribadah kepada Tuhan tanpa kasih kepada Tuhan. Saya cek deh. Hai istri-istri, ada istri-istri di ruangan ini? Kenapa kamu mau keintiman bersama suamimu? Karena kamu mengasihinya. Love. Yeah. Love. Nah. Ya. Begitu juga suami-suami, betul? Betul. Yeah. Betul. Ya, betul. Ya, karena kasihlah keintiman itu terjadi. Amin. Ya, itu aja sebenarnya. Kalau dari lebih jelasnya Bapak Ibu Saudara, barang siapa tetap di dalam kasih, di dalam agape, dia akan terus intim sama Tuhan. Tuhan intim di dalam orang itu juga intim karena ada di dalam Tuhan. Catat hal ini, keintiman yang benar adalah keintiman yang berdasar oleh kasih. Keintiman kepada Tuhan sangat jauh berbeda dengan hanya melakukan kegiatan agama, Bapak Ibu Saudara. Yang saya sebut kegiatan agama adalah kegiatan rohani yang dilakukan tanpa kasih di dalam kita. Harus ada kasih kepada Tuhannya. Yohanes 3 ayat 16 salah satu ayat yang jelas memperlihatkan betapa kasih Tuhan akan kita. Yang membuat dia bahkan bergerak untuk nyelamatin kita supaya kita bisa punya masa depan yang intim sama dia gitu. Bisa di mana dia ada, kita ada gitu. Jelas Tuhan mengasihi kita. Jelas banget bahkan di seluruh Alkitab untuk melihat sangat besar keinginan Tuhan untuk bersama dengan umatnya. Ya, di kitab Keluaran bahkan Tuhan mau menyuruh mereka untuk buat tempat supaya Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Buat kemah itu. Ini menunjukkan bahwa Tuhan mengasihi umatnya banget. Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara sekali. Dia pengen, dia agape kamu. Masalahnya nih ya. Kasih Tuhan terhadap kita kadang bertepuk sebelah tangan. Kita tidak menjawab kasih itu. Malahan kita kadang mengasihi yang lain. Gitu. Jadi semacam cinta segitiga, segi empat, jajar genjang gitu. Kita lihat di 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Nah, bicara sesuatu tentang kasih Bapak Ibu Saudara, apakah kamu percaya? Saya tanya dulu. Apakah kamu percaya Tuhan mengasihi kamu? Ya? Enggak semangat, enggak gembira. Ya. Tapi kenapa kadang kita mengasihi yang lain? That's a good question. Di sini yang sedikit agak kompleks Bapak Ibu Saudara, saya jelaskan dulu. Minta perhatiannya kepada Bapak Ibu Saudara supaya jelas, ya kan? Kenapa kompleks? Karena di ayat ini dikatakan kamu mengasihi dunia, tidak ada lagi kasih Tuhan di dalam itu. Nah, kata mengasihi dunia itu pakai kata agapao. Tahu agapao? Yaitu adalah kata turunannya agape. Yang adalah kita percaya kalau agape itu apa? Kasih Tuhan. Jadi Tuhan bilang, kalau ada orang yang agapao dunia, tidak akan ada lagi agape di dalamnya. Loh kok bisa? Katanya agape itu kan kasih Tuhan. Nah kan agak kompleksan. Pahami bahwa
Hanya orang yang punya kasih bisa mengasihi. Ya enggak? Ya kan? Hanya orang yang punya kasih itu bisa mengasihi. Tuhan mau kamu agapau ke dia. Makanya dia kasih agapenya ke kamu duluan. Karena kalau kamu nggak punya agape, kamu nggak bisa agapau ke dia. Kalau kamu nggak punya kasih, kamu nggak bisa mengasihi dia. Itu Bapak Ibu Saudara. Makanya di Roma 5 ayat 5 dikatakan kasih telah dicurahkan kepada kita. Agape telah dicurahkan kepada kita melalui rohnya. Agape sudah diberikan. Kemampuan untuk mengasihi itu di dalam kita Tuhan kasih. Supaya kita bisa mengasihi dia balik. Nih Tuhan sudah kasih agapenya ke kita. Kita ini sudah diberi kasih itu. Supaya kita mampu mengasihi dia balik. Malah kita memilih mengasihi dunia. Bisa lihat masalahnya. Di 1 Yohanes ini Bapak Ibu Saudara sadari. Ini nggak ditulis untuk orang yang tidak percaya. Ini ditulis untuk jemaat. Orang percaya ditujukan kepada mereka gereja Tuhan yang sudah menerima Roh Kudus yang sehingga mereka bisa menerima kasih supaya mereka mengasihi Tuhan. Masalahnya adalah Tuhan dengan kasihnya yang besar itu mengkaruniakan kasihnya kepada mereka, malah mereka memilih mengasihi dunia. Ini kayak ceritanya kalau ada yang mengasihi kamu banget, dia kasih HP ke kamu. Malah kamu pakai HP-nya untuk kontakan sama orang lain. Iya kan? Dikasih HP malah kontakan sama orang lain. Harusnya dikasih HP supaya kontakan sama aku. Gitu. Malah sama anak. Gitu. Iya kan? Yang terjadi pada orang seperti ini, ayat ini katakan kasih akan Bapa tidak akan ada lagi di dalam orang itu. Alias agapenya tidak akan ada lagi. Ya tadinya pernah dikasih, karena kasih agape itu udah lari ke dunia. Tuhan gak akan biarin agape diam di dalam. Padahal di 1 Yohanes 4 ini tadinya, kalau kita baca bahwa barang siapa yang tetap di dalam agape, dia akan tetap berada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam dia. Kalau mudahnya adalah kalau kamu tetap ada agape di dalam kamu, kamu akan intim sama Tuhan. Gitu. Tanpa kamu berdiam di dalam kasih Tuhan, tidak ada keintiman di antara kamu sama Tuhan. Mungkin kamu duduk di ruangan ini sekarang mulai punya pertanyaan yang besar ke dalam dirimu. Kenapa aku tidak seantusias dulu tentang Tuhan? Kenapa aku tidak sedekat dulu sama Tuhan? Kenapa aku ngerasa aku nggak intim lagi? Sulit untuk peka terhadap kehendak Tuhan. Itu adalah kondisi di mana jiwamu mulai terpisah sama Tuhan karena keintimanmu mulai berkurang. Coba cek dan jujur ke dirimu sendiri. Sudah berapa lama kamu pakai anugerah kasih yang dari Tuhan itu, malah kamu pakai untuk mengasihi dunia dan segala isinya. Menghabiskan energi dan anugerah itu untuk mengejar dunia ini. Lebih tepatnya, orang seperti ini, lebih tepatnya Bapak Ibu Saudara, orang seperti ini sebenarnya punya keintiman. Cuma keintiman bersama dunia. Karena dia mengasihi dunia gitu. Menjadi satu jiwa, satu roh dengan dunia ini. Jadi apapun yang diingini dunia ini, diingini sama kamu. Apapun yang dirasain sama dunia ini, itu kamu rasain juga. Apapun yang menggerakkan dunia ini, roh apapun yang menggerakkan dunia ini, itu menggerakkan kamu juga. Bahayanya adalah kalau kamu baca ayat 17-nya, dikatakan dunia ini sedang lenyap oleh keinginannya. Nah, kalau kamu diikatkan dirimu ke situ, bye-bye. Anda lenyap juga. Dunia lenyap, kamu ikut lenyap juga gitu. Tapi di akhir ayat 17, keren lagi, dikatakan orang yang melakukan kehendak Tuhan. Orang yang kenal siapa Tuhan. Orang yang intim sama Tuhan dikatakan apa? Tetap hidup selama-lamanya.
Mereka yang melakukan karena mereka tahu kehendak Tuhan, karena kenal Tuhan, karena mereka intim sama Tuhan. Mereka terima benih karena benih Tuhan yang adalah benih kekekalan itu. Mereka akan terus hidup di dalam kekekalan itu, akan menghasilkan hidup kekal dari hidupnya. Nah, sebagai orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, mungkin kamu tidak benar-benar menolak Tuhan, kayak murtad gitu. Tapi tetap harus hati-hati. Hati-hati dengan hati yang mengasihi dunia. Tuhan mau menanamkan benihnya ke dalam kamu supaya ada kehidupan kekal yang keluar dari hidupmu. Tuhan mau menanamkan benihnya ke dalam kamu, tetapi kamu memilih untuk menerima benih dari yang lain. Itu masalahnya. Pertanyaannya jadi, apakah kamu agape Tuhan hari ini? Apakah kamu agapeo Tuhan hari ini? Tidak akan terjadi keintiman bersama Tuhan tanpa kasih kepadanya. Tidak ada kasih, tidak ada keintiman yang benar terjadi. Kita ke Yohanes 17 ayat 3, Bapak Ibu Saudara. Saya sudah melihat wajah-wajah yang lapar. Yohanes 17 ayat 3. Yang sampai sini mengerti katakan amin. Amin. Ya. Inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, bahwa mereka gnosko Tuhan. Satu-satunya Tuhan yang benar, yang mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi ini kata mengenal yang memakai kata gnosko, yang sama arti dengan yada tadi, tapi di dalam bahasa Yunani. Nah, menariknya adalah gnosko itu juga dipakai di Matius pasal 1, di Lukas pasal 1, waktu Alkitab tulis di mana katakan Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai bayi Yesus lahir. Yusuf tidak gnosko Maria sampai Yesus lahir. Jadi gnosko ini juga bagian yang gambaran tentang keintiman, sama kayak yada, cuma di bahasa Yunaninya aja. Di dalam sebuah hubungan yang erat, di dalam sebuah pengenalan dan berbuah hubungan yang mendalam, ya kan, lebih dari hubungan fisik aja gitu. Tapi kita kembali ke ayat ini, kita lihat di ayat ini tadi saya senang bisa bagikan hal ini karena ternyata hidup kekal itu adalah tentang keintiman, Bapak Ibu Saudara. Beberapa bulan lagi kita akan merayakan Hari Raya Tabernakel, atau di bahasa Indonesianya adalah Hari Raya Kemah Dangdut. Oh, kemah daun. Kemah dangdut. Hari raya yang menggambarkan tentang hidup kekal kita nanti. Dan masih ingat siapa yang akan tinggal di situ? Tuhan dan orang percaya. Dalam kekekalan. Cuma Tuhan sama kita. Gitu. Intim. Jadi satu. Melekat. Terus bersama selamanya. Lihat bahwa ujung dari semua ini, Bapak Ibu Saudara, ujung dari hidup ini adalah intim sama Tuhan. Jadi sangat penting untuk kamu mengerti tentang hal ini dan mengalaminya. Keintiman di mana mempelai pria bersatu dengan mempelai wanita, di mana Tuhan ada, kita ada, dan kita bersama-sama dengan Dia memerintah. Keintiman bersama Tuhan di hidup yang saat ini akan menentukan apakah kamu masuk ke dalam keintiman, dalam kekekalan. Saya tutup dengan ayat ini, Bapak Ibu Saudara. Kita ke Mazmur 27. Ayat 4 sampai 6. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Apa yang diingini?
diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya, sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengikatkan aku ke gunung batu, mengangkat aku, bukan mengikatkan, mengangkat aku ke gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekelilingku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Di mazmur ini satu hal yang menguatkan saya, bagaimana Daud sangat mengingini dan menjaga persatuan yang intim sama Tuhan. Diam di dalam rumahmu aja Tuhan, udah. Seumur hidupku aku mau di situ aja. Tuhan, semua keindahan dan kemurahan-Mu itu aja. Aku mau di situ aja. Begitu besar ya keinginan akan keintiman bersama Tuhan itu. Dan dia bahkan begitu pengen menjaga itu terus. Aku mau di hidupku terus gitu. Tidak mau lepas dari hadirat Tuhan karena dia tahu disitulah sumber kehidupan, disitulah benih ilahi akan diberikan ke hidupnya, dan dia akan terus terima sesuatu dari Tuhan. Dia tahu keintiman adalah tempat di mana dia akan menerima kekuatan, keberanian, bahkan dikatakan di sini untuk melawan musuh-musuhnya. Dia tahu di dalam keintiman bersama Tuhan adalah tempat yang aman untuk berlindung juga. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kamu belum sama sekali pernah punya hubungan intim sama Tuhan, saya katakan mulailah dari sekarang. Banyak tuh di video aku bisa mulailah dari sekarang. Ya, mulailah dari sekarang. Klik link di bawah ini. Kalau kamu sudah pernah punya hubungan intim sama Tuhan, tapi hari ini kamu baru sadar, oh sudah lama nggak intim dengan Tuhan, saatnya bertobat hari ini. Saatnya balik lagi untuk aku mau keintiman itu. Aku mau lagi mengasihi Tuhan. Aku mau berhenti mengasihi dunia ini. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara merasa kamu dekat banget, terikat banget sama Tuhan, melekat banget sama Tuhan, jiwa rohmu bersatu sama Tuhan, jaga itu. Dengan teruslah berhubungan intim sama Tuhan. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, inti dari keintiman adalah persatuan. Persatuan roh dan jiwa kita untuk menghasilkan buah. Untuk suami istri di ruangan ini, jaga keintimanmu agar terus terjadi kesatuan di antara kalian berdua. Amin. Ada suami istrinya? Ada. Jaga Jaga Pak. Jaga Dan untuk kita semua mempelai wanitanya Tuhan di ruangan ini, milikilah keintiman bersama Tuhan dan hiduplah bersatu dengan Tuhan dan hasilkan buah baginya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar yang telah Engkau curahkan pada kami. Ampuni kami Tuhan.